Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Kembali pada pagi hari ini kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Syukur terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan, buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang tahun kemarin Tuhan, kami sudah diberkati, disertai, dilindungi. Kalau pada hari ini Tuhan, pada minggu pertama di tahun yang baru ini, kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami menaikkan pujian syukur ke dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan kami segenap umat-Mu Tuhan yang datang beribadah kepadamu. Biar kami datang beribadah dengan segenap hati kami, dengan hati tulus, dengan hati cinta akan Engkau. Kami menaikkan pujian syukur kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku, biar di tahun yang baru ini, saudaraku, kita boleh kembali menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau sepanjang tahun kemarin, saudaraku ya, kita boleh merasakan penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Biar di tahun ini kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dengan lebih indah lagi. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim telah berlalu, penyertaan Tuhan tetap sempurna di dalam hidup kita. Amin. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
batas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan dengan imanmu, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Glory syukur. Haleluya, haleluya. Glory syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory syukur. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Glory Yesus. Haleluya syukur. Haleluya syukur. Biarlah kami segenap umat-Mu Tuhan, kami mau menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Dengan segenap jiwa roh kami Tuhan, kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Sungguh baik Engkau Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami beroleh kasih karunia dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu?
segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita angkat tangan kita beri penghormatan bagi Allah kita yang telah menyertai dan memberkati hidup kita. Naikkan pujian syukurmu ke hadiratnya. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu, Tuhan? Siapakah kami, Tuhan? Hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami mau memuji, memuliakan, membesarkan, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Mari semua yang siap memuji-muji nama Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Kita mau berikan salam ke kanan kiri kita, saudaraku. Katakan, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sukacita kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia.
lagunya ceria, tapi wajah saudara gak ceria. Saya melihat masih kaku-kaku saudaraku ya. Kita sudah bangun tidur semua kan ya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh ekspresi sukacita. Amin saudaraku. Tuhan mati buat kita, Tuhan berkorban buat kita. Itu anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan juga memelihara di dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh baik. Amin saudaraku. Haleluya. Kita mau lanjutkan pujian kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Sama katakan, sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia ada di dalamku. Ada di dalam berkenan diri Allah kekuatan yang peduli hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah penanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi saudara, Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and He is so good to you. So good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and He is so good to you. He is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Belum capek memuji Tuhan?
kita mau tetap semangat memuji kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru aman Tuhan. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Sama-sama katakan. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita telah memuji Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Saudaraku, biarlah di tahun yang baru ini kita boleh menikmati kembali kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Haleluya. Banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Siapakah kita ini? Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Siapakah kami ini, Tuhan?
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari saya undang dengan jemaat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, kasih rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat hatimu, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Banyak hal yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami di tahun-tahun kemarin Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kalau kami ada saat ini semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Biar segala pujian syukur kami Tuhan berkenan ya Tuhan, bertata di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah Kau berkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk sebentar kami diberkati firman-Mu, juga kami akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Kau sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami Tuhan. Layakkan kami, berilah kami hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk diberkati firman-Mu. Berilah hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Biar hamba-Mu dapat melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus kembali melalui firman-Nya. Kita akan belajar dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Di dalam tema adalah kebenaran yang sempurna. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Kita melihat Rasul Paulus mengatakan ya, bahwa dia ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan, ya, dan hidup menderita untuk menerima kemuliaannya. Banyak manusia tidak memahami Tuhan Yesus dengan benar. Hal yang buruk itu masih ya dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Misalkan ya terjadi dalam kehidupan ekonominya ya memburuk atau sakit atau masalah apa ya yang menurut pikirannya itu buruk. Nah, itu selalu dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus tidak tolong? Mengapa Tuhan Yesus biarkan ya jemaat yang kasih di dalam Yesus? Seringkali manusia tidak paham tentang hati Tuhan. Bahkan jelas firman Tuhan itu mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, hati Bapa itu seperti apa? Kasih Yesus kepada manusia itu seperti apa? Ya, kita melihat Tuhan Yesus itu sudah mati untuk keselamatan saudara, keselamatan manusia. Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat ya dengan cara apapun. Ya, karena untuk menyelamatkan manusia ya itu mesti harus ada korban. Karena dosa atau upah dosa itu adalah maut atau kematian. Dan kematian itu diganti oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu menunjukkan kasih yang sempurna. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, di dalam Rom 8 ayat yang ke-18 coba dibacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang seringkali tidak dipahami. Ada penderitaan marah. Padahal di balik penderitaan itu Allah anugerahkan kemuliaan kepada manusia. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Padahal dikatakan ya penderitaan atau sengsara ini menimbulkan penderitaan. Ya.
Nah sekarang mungkin jemaat itu takut karena ini khotbah tidak populer. Biasanya jemaat itu senang berkat. Wah kalau penderitaan, jangan. Saya jangan dikasih penderitaan. Takut. Ya, padahal di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Allah anugerahkan. Ya. Nah, apakah tanpa penderitaan ya manusia bisa masuk surga? Bisa. Ya. Karena masuk surga itu bukan karena perbuatan atau bukan karena penderitaan. Ya. Masuk surga itu oleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman. Kasih karunia bicara anugerah. Anugerah itu bicara pemberian. Kalau orang beriman itu dianugerahi ya keselamatan. Ya. Nah, jadi kita melihat tapi masuk surga tanpa penderitaan, masuk surga tanpa kemuliaan. Nah, saudara mesti harus bisa mempertimbangkan. Ya, tanpa penderitaan, masuk surga tanpa kemuliaan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara mengerti enggak ayat ini? Ya. Jadi dikatakan manusia bukan hanya diberi anugerah untuk percaya kepada Kristus. Ya. Saudara diberi anugerah percaya kepada Kristus. Ya. Itu adalah anugerah keselamatan. Ya. Tapi saudara juga diberi anugerah untuk menderita. Belum titik. Untuk menderita, untuk menerima kemuliaan. Ya. Tapi kembali saya tadi katakan khotbah penderitaan itu tidak populer, tidak disukai. Sing penting ini berkat. Ya, tapi nanti tidak ada kemuliaan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang yang mengerti di balik penderitaan itu ada kemuliaan, itu imannya berkualitas. Ya, dia paham hati Tuhan itu seperti apa. Maaf, tadi saudara melihat, loh Bapak Gembala ini kok tambah diangkat-angkat. Ya. Coba, saya setiap hari Jumat, kalau saya pelayanan, ada peperangan rohani. Ya, karena saya selalu mengungkapkan tipu daya setan itu seperti apa. Saya juga selalu mengingatkan Ibu Gembala bicara tipu daya setan itu seperti apa. Kelihatannya baik, luar biasa. Tapi di balik itu semua. Ya. Nah, coba Jumat yang lalu, ya, saya turun cuma satu trap, pinggang saya ini, aduh, saya pikir ini tulang saya patah ini, tapi masa turun begini saja tulang saya patah. Lah, sebelumnya saudara sudah tahu saya jatuh. Ya. Nah, ya, Jumat yang lalu, itu bunyi klek, waduh, saya sakitnya setengah mati, tapi saya masih bisa jalan, ditopang dengan kaki kanan saya, yang sehat masih enggak apa-apa. Kemarin, saya enggak turun tangga, enggak turun, jalan biasa, mobil saya kira-kira di pintu ya antara kurang lebih 5 meter, mobil saya. Tahu-tahu saya mau ke mobil yang kanan, klek, waduh. Wah, ini kurang yang kiri, ditambah yang kanan ini. Ditambah yang kanan.
Karena yang kiri belum sembuh, sekarang pinggang yang kanan klek. Nah itu, saya berdiri, nahan kesakitan. Tapi untuk menggerakkan kaki saya, tidak bisa. Jadi saya mau mencapai ke mobil saya kesakitan, nggak bisa. Ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya mencapai mobil. Jadi saya jalan pelan mencapai ke mobil. Ya. Setelah sampai di rumah, saya mikir begini, moga-moga saja karyawannya Ferry itu ada. Atau setidaknya Ibu Gembala ada. Kalau enggak ada, gimana saya naik trap seperti ini untuk masuk pintu gerbang? Ya, Ibu Gembala saya telepon, poing terus sampai 3 kali. Oh, mungkin liburan ke Jepang ini. Mungkin liburan ke Jepang Ibu Gembala ini. Ya, terus enggak bisa. Saya bel, nggak ada orang. Saya telepon Ciang, kamu di mana? Saya di gereja. Waduh, mungkin ya benahi gereja ini, ya apa saya nggak tahu. Di gereja. Saya bilang, Ciang, di kantoran ini nggak ada orangnya. Ada Andini, akuntingnya Ferry. Ya, tolong teleponkan ya, suruh buka saya pintu. Baru dibuka. Ya, setelah dibuka, dia melihat posisi saya, ya, dia kasihan. Pak, saya tarik, saya turun. Oh, enggak usah. Saya pegangan saja. Ya, setelah saya pegangan kuat, dia ngomong lagi, saya bantu Pak, saya bantu. Maksudnya mau diangkat, digandeng gitu. Tapi saya tidak mau, saya malu ya. Nah, jadi ya jarak ini sama kamar ya cukupan ya. Saya bilang, udah ya, tolong saya ambilkan tongkat di pojok itu. Jadi saya pelan ya sampai. Nah, Jemaat yang kasih di dalam Yesus, apa saya kecewa kepada Tuhan? Enggak. Ya, apakah Tuhan tidak tahu keadaan saya seperti ini? Tahu. Saya ngerti firman. Tuhan Yesus berkata, selai rambutmu jatuh saja, itu Tuhan tahu. Berarti Tuhan, rambut satu jatuh Tuhan tahu, masa keadaan saya seperti ini Tuhan enggak tahu. Ya, nah. Jadi dengan kata lain, keadaan saya seperti ini Tuhan tahu. Dengan kata lain, seizin Tuhan. Ya, nah, saya sebagai hamba Tuhan, ya, pertama, ya dihantam yang saraf pipi ini, nggak bisa ngomong sampean. Tapi saya tetap pelayanan. Kaki saya nggak bisa jalan, kena saraf sekali. Tetap saya pelayanan. Ya. Nah, itu sampai dihantam punggung, pinggang sebelah kiri. Sekarang komplit kanan kiri, komplit. Dan apakah tidak kapok? Apa tidak kapok pelayanan? Sudah berhenti dulu pelayanan, istirahat dulu. Enggak. Ya, kembali. Tuhan masih bicara kepada saya. Nah, jadi di mana di dalam hal ini sekalipun, waduh, sakitnya luar biasa. Ya, saya sudah ya tadi di rumah doa, ya, untuk menyeberang ini pasti Tuhan beri kekuatan. Ya, nyatanya sekarang saya bisa ya tetap melayani saudara. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus,
Di balik penderitaan manusia itu, ya ada satu anugerah yang Tuhan berikan, yaitu kemuliaannya. Ya. Jadi seringkali kalau orang itu tidak ngerti, atau pada umumnya manusia itu menolak, tidak mau menderita. Karena apa? Karena takut. Ya. Nah, manusia itu tidak tahan menderita kalau dengan kekuatannya sendiri. Seperti saya begini, kalau penderitaan ini saya tanggung dengan kekuatan saya sendiri, tidak kuat saya. Kenapa? Rata. Ya, dari kepala pipi ini, ya, sampai punggung, sampai pinggang, sampai kaki rata. Ya. Kalau dengan kekuatan saya sendiri saya tahu tidak kuat. Kalau saudara di antara sini ada sakit gigi lobang, begitu ya, kan sakit cekut, waduh, itu sudah cepet cabut saja atau ditempel atau gimana. Kalau menderita seperti saya kena saraf ini, ya, sampai saya pernah mengatakan itu, ya, saya lupa ya, itu pokoknya komandan di Hong Kong itu bunuh diri sampean, ya, karena tidak tahan sakitnya. Memang sakit setengah mati. Saya doa. Nah, tadi di mobil ini sakit terus ini. Tapi kembali, sekarang saya khotbah. Saya bisa khotbah dengan baik dan saya tidak terasa sakit. Ya, jadi kita jangan terlalu ya takut ya. Coba bacakan 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Jadi kita melihat Roh Kudus itu memberi kekuatan. Ya. Maka penderitaan itu menjadi ringan, bisa ditanggung. Jadi penderitaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan tahu. Ya, Tuhan ingin memberikan kemuliaannya ya kepada manusia yang dikasihinya. Tapi memang itulah syaratnya. Ya, mereka harus mengalami penderitaan. Kalau dulu saya tidak mengerti. Saya cuma pikir, karena apa sih namanya pendeta. Mati ini kok tidak enak semua. Para rasul mati syahid semua. Ya, itu pendeta yang mantunya Om Ishak, Bebes itu siapa namanya tahu? Siapa? Yusak Santoso. Ya, saudara tahu enggak matinya kenapa? Tahu enggak? Menderita sekali. Menderita sekali. Ya. Nah, teman-teman saya banyak yang enggak ada. Hendrik Tulango, ya toh. Kena ya kanker. Saya doakan, sabar Bu. Oh ya, ya. Waloyo sama Tante Waloyo, ya pendeta senior. Yang omnya di kanan, tante di kiri. Ya. Nah, anak-anaknya itu pendeta. Saya mengatakan, Bro Andreas, saya tidak dia mengatakan, saya tidak mengerti. Papa saya ini pendeta setia. Ya. Menyerahkan dia menjadi pendeta di Madura itu sama dengan dia menyerahkannya. Tapi kenapa? Kok papa mama saya begini? Oh, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Saya bilang, ya
di balik itu saya berikan pengertian. Ya, barusan minggu yang lalu, ya, pendeta juga, ibu pendeta meninggal karena kena kanker, menderita sekali. Nah, pendeta-pendeta itu banyak yang mati. Ya, main badminton gini, tahu-tahu bang, kena jantung. Ya, banyak yang mati. Nah, saudara di sini kenal ya pendeta Stefanus? Stefanus yang suka dulu kan ketua kaum muda di sini, melayani di sini. Dia karena kepingin sehat, ya, jadi dia olahraga, fitness ya, apa namanya, fitness, nge-gym katanya, sama Lydia, suami istri. Bayarnya enggak nanggung-nanggung, bukan setiap bulan, bukan 3 bulan sekali, ya. Itu ada promo. Kalau kamu berani bayar sekian, ya, atau misalkan bayar 50 juta atau 100 juta, seumur hidup kamu nggak usah bayar. Jadi terus nge-gym di situ, ya, toh. Dibayar, pikirnya supaya bugar enak. Kena kanker, Stefanus itu. Saya besuki, aduh kasihan sekali, nggak ada, mati. Padahal umur berapa? Ya, ya, banyak penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi, ya, kekuatan Roh Kudus itu menopang kelemahan-kelemahan manusia. Jadi tidak perlu takut. Ya, coba bacakan 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini jemaat di Makedonia, luar biasa kualitas imannya. Ya, jadi kita melihat manusia beriman bisa menanggung penderitaan karena ada kekuatan Roh Kudus. Seperti salah satu contoh jemaat di Makedonia ini. Allah itu sangat mengasihi saudara. Ya, Allah itu Bapak rohani saudara. Ya, masa akan ada Bapak rohani manusia saja kalau melihat anaknya, ya toh, menderita, ya toh. Kalau bisa saya saja yang menderita. Ya, itu Bapak jasmani, apalagi ya Bapak rohani. Tapi untuk menerima kemuliaan itu tadi, ya diizinkan anak itu menderita. Tapi karena Bapak sangat mengasihi saudara, maka Roh Kudus menopang dengan kekuatannya. Hingga penderitaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Nah, jadi kita melihat kasih karunia Roh Kudus itu memberi kekuatan, ya, hingga sukacita mereka meluap. Loh, menderita kok sukacita meluap itu gimana? Itulah kasih karunia Roh Kudus, ya, menopang orang-orang beriman yang ada di Makedonia. Sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini menunjukkan iman yang berkualitas, ya, para jemaat yang ada di Makedonia. Ya. Penderitaan manusia itu menimbulkan iman yang berkualitas. Tanpa penderitaan, manusia hidup dalam daging atau menjadi manusia jasmani. Dengan penderitaan, Roh Kudus bekerja memberi kekuatan kepada manusia. Memang kalau jemaat tidak berpengalaman, itu beda. Tapi kalau berpengalaman, maksudnya mengalami, seperti tadi saya katakan, ya,
ini rusuk yang sebelah kiri, ya belum sembuh, kanan kena. Hingga saya mau gerak itu nggak bisa. Sakitnya itu luar biasa. Nah, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Ya. Maka dalam posisi saya yang tidak berdaya itu, Roh Kudus bekerja. Ya, hingga saya awalnya tidak bisa bergerak, saya bisa sampai mencapai mobil. Ya, itu maksudnya. Ya. Kita melihat penderitaan Rasul Paulus. Ada duri dalam daging. Dia sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan, cabut duri ini Tuhan. Ya, tapi Tuhan berkata, cukup kasih karunia yang aku berikan kepadamu. Ya. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Waktu aku lemah, aku kuat. Karena kelemahan Rasul Paulus ini ditopang dengan kekuatan Roh Kudus. Maka Rasul Paulus merasakan penderitaan, tapi juga merasakan kekuatan Roh Kudus yang menopang hidupnya. Maka sampai dia mengatakan, waktu aku lemah, aku kuat. Ya. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Masuk surga tanpa kemuliaan. Tolong bacakan seperti apa? 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Manusia beriman yang tidak bisa diuji imannya, takut menderita, sama sekali imannya tidak bisa diuji. Kualitas imannya sangat rendah. Ya. Tapi oleh kasih karunia, ya, dia tetap diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan tetap diselamatkan. Ya. Nah, tapi dikatakan ya seperti keluar dari dalam api. Apa maksudnya? Saudara sudah beberapa tahun menjadi orang Kristen, setia ibadah, setia pelayanan. Tentu kalau nanti dipanggil pulang, masuk surga, tentu saudara ingin ada kemuliaan. Kalau tidak ada kemuliaan, rugi. Yang dimaksud seperti keluar dalam api adalah ya keadaannya seperti seorang yang selesai membangun rumah. Tapi ya baru ditempati, rumah itu sudah terbakar. Ya, orangnya selamat, rumahnya habis terbakar. Jadi kalau saudara ya, membangun rumah dengan susah payah, mengeluarkan biaya, jadilah satu rumah baru bagi saudara. Saudara masuk itu rumah, tentu saudara bahagia senang punya rumah baru. Tapi rumah itu terbakar. Saudara selamat, tapi rumah itu habis terbakar. Ya, nah, coba kita melihat Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus itu ingatkan, ya, pengajaran Taurat dikatakan sekalipun satu iota atau huruf yang paling kecil tidak boleh diabaikan. Ya,
Jadi setiap firman atau misalkan ya di dalam hukum Taurat itu kita harus melakukan semuanya ya dengan benar. Jika tidak demikian, ya firman Tuhan mengatakan ya kamu akan mendapatkan tempat atau menjadi warga kelas paling bawah tanpa kemuliaan, masuk surga. Tapi keadaan saudara ya di surga kelas yang paling bawah tanpa kemuliaan. Ya. Jadi di surga itu bukan tempatnya itu sama. Ya. Bukan ada orang Kristen yang boleh dikata malas ke gereja, nggak mau pelayanan, nggak mau ini, takut menderita, kualitas imannya sangat rendah. Oh di surga tempatnya sama dengan para rasul Tuhan, ya yang mati saya, yang enggak, ya itu tempatnya berbeda-beda. Maka Tuhan mengatakan ada tempat yang paling rendah, ada tempat yang tinggi. Ya. Jadi selama hidup saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang sudah saudara lakukan? Ya, mengasihi Tuhan, beribadah dengan setia, melayani, itu kualitas tempatnya beda. Ya. Nah, kalau sama, ya saya duduk di bawah saja, saya jadi jemaat saja, jadi nggak sama. Ya. Tapi minimal ya ada ya saudara memiliki kesetiaan ya dalam ibadah. Kita melihat ya manusia dengan kemuliaan menjadi manusia seperti Kristus. Ini ada ayat-ayat terakhir sudah ya. Bacakan Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kita melihat Yesus itu selalu bicara kepada murid-murid dengan terus terang. Kalau bicara ya dengan orang Israel atau orang Yahudi masih dengan perumpamaan. Sudah bicara dengan jelas tapi masih tidak mengerti. Siapakah gurunya ini? Siapakah Yesus ini? Maka Yesus bawa para muridnya atau para rasulnya ke satu gunung. Ya. Di situ Tuhan Yesus itu berubah. Ya. Tadinya kan seperti manusia. Tahu-tahu berubah. Wajahnya itu seperti matahari, terang sekali. Nggak bisa melihat muridnya. Kemuliaan yang begitu besar. Begitupun juga pakaiannya bersinar. Itu luar biasa. Ya, di samping kanan kiri ada Nabi Musa, ya, dan Nabi Elia. Ya. Jadi kita melihat tubuh kemuliaan Yesus itu wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Kemuliaan ini hanya dimiliki Allah. Tuhan Yesus dengan kemuliaannya menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu Allah. Gurunya ini Allah. Ya. Karena berubah-ubah tadi. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kemuliaan manusia itu hanya anugerah dari Tuhan Yesus. Pemberian. Kalau manusia ada kemuliaan, itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Saudara ingat enggak? Siapa di antara ya tertulis dalam kitab yang wajahnya ada kemuliaan? Tahu enggak siapa? Siapa? Musa. Ya, jadi Nabi Musa itu bertemu dengan Tuhan Yesus.
Maka waktu turun, ya semua orang itu takut karena melihat wajahnya Musa ini kok bersinar. Mereka mundur ketakutan, maka selalu diselubungi, muka Musa ini selalu diselubungi. Ya. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus, kebangkitan Nabi Musa itu nanti mewakili kebangkitan orang Yahudi. Kebangkitan Nabi Elia itu mewakili orang-orang beriman. Ya, jadi doktrin kebangkitan dan hidup kekal hanya oleh anugerah Tuhan Yesus melalui iman. Ya, jadi doktrin tentang kebangkitan dan hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan melalui saudara beriman kepadanya. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak manusia itu tidak mengerti, seolah-olah hidupnya itu ya sudah di sini saja, di bumi. Padahal di Alkitab sampai ditulis 70 atau 80 tahun. Ya, kalau ada lebih itu adalah kemurahan Tuhan. Ya, nah, jadi hidup di dalam bumi ini adalah sifatnya sementara. Hidup yang sejati itu sudah dipersiapkan. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, waktu kita hidup, hiduplah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami tidak hanya hidup ya Tuhan secara jasmani di dalam berkat-berkat jasmani Tuhan, tetapi kami mau belajar Tuhan untuk ya Tuhan mengerti di dalam kehidupan kami, untuk mau juga ya Tuhan belajar menjadi dewasa rohani Tuhan, supaya kami mau belajar Tuhan, bukan hanya mau diberkati tetapi kami juga mau untuk menderita untuk Engkau Tuhan, karena kami memandang kemuliaan yang akan Tuhan berikan ya Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Biar firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami Tuhan, memberkati dan menguatkan iman roh kami. Biar kami belajar Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang dewasa rohani, memiliki iman yang dewasa rohani. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, dan sebentar kami Tuhan akan diberkati persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, layakkan kami, sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu
Mari sahut yang sedang Tuhan, kita bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang kudus, tubuh yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan tubuh-Mu yang kudus, Engkau layakkan kami bersekutu dengan tubuh-Mu yang kudus. Supaya tubuh kami pun menjadi kudus seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus, darah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu Engkau menghapus segala dosa-dosa kami. Dengan darah-Mu kami menjadi kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu, masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Hamba telah berdoa. Amin. Sedikit pengumuman gereja, jadwal ibadah untuk minggu depan berjalan seperti biasa. Saudara bisa melihat di layar overhead. Kebaktian wanita setiap hari Selasa jam 4 sore. Kemudian pada hari Kamis ada ibadah doa puasa yang dimulai dari jam 9 pagi. Kemudian setiap hari Jumat kita ada doa malam secara online. Jadi secara Zoom, saudaraku ya. Saya harapkan kita semua sidang jemaat kami undang untuk bisa ikut ibadah doa malam secara online. Kemudian pada hari Sabtu ada ibadah kaum muda yang dimulai dari jam 7 malam sampai selesai. Dan seperti pada hari ini ada ibadah umum yang ibadah umum minggu pagi yang dimulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Nanti setelah selesai ibadah, saya harapkan staf gembala dan panitia Natal bisa berkumpul sebentar. Kita akan rapat untuk pembubaran panitia Natal. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Jalan oleh tiap hati kami, satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti Mari sambungan sidang jemaat kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa pemberkatan. Sempurna rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan sudah berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami diteguhkan kembali. Memberkati Tuhan leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan keuangan mereka ya Bapa. Sertai senantiasa, lindungi umat-Mu ya Bapa, supaya mereka hidup dengan penuh sukacita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu berdamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi, penyertaanmu sempurna, rancanganmu berdamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.